Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kelompok 6 akan membahas tentang peranan etnopedagogi dalam revitalisasi pendidikan berkenaan dengan pemerintah dan perguruan tinggi. Kelompok 6 terdiri dari saya sendiri Nabilatul Hikmah dan teman saya Ayu Safitri dan Nia Istiqomah. Pokok pembahasan materi kali ini ada 3. Pertama, peranan etnopedagogi dalam revitalisasi pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu peran etnopedagogi dalam revitalisasi yang berkenaan dengan pemerintah akan disampaikan oleh Nia Istiqomah. Kemudian yang ketiga yaitu peran etnopedagogi dalam revitalisasi yang berkenaan dengan perguruan tinggi akan disampaikan oleh Ayu Safitri. Baik, saya Nabilatul Hikmah, NIM T2018-9038 akan menjelaskan tentang peranan etnopedagogi dalam revitalisasi pendidikan. Etnopedagogi adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang menawarkan sebuah konsep berbasis budaya atau lebih persisnya kearifan lokal. Konsep etnopedagogi layak untuk dipertimbangkan dalam upaya reorientasi pada praksis pendidikan di Indonesia. Etnopedagogi menekankan pada pendidikan yang senantiasa memperhatikan nilai-nilai budaya lokal dengan mempertimbangkan aspek-aspek pada budaya global. Kemudian, bagaimana peranan etnopedagogi dalam revitalisasi pendidikan? Pada dasarnya, peran etnopedagogi dalam revitalisasi pendidikan adalah 1. Menggali nilai dan pengalaman terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya lokal. Kemudian menggali nilai-nilai inti sebagai landasan sosial budaya untuk pendidikan nasional. Yang ketiga, mengelaborasi sistem perilaku berpola sebagai konteks sosial budaya bagi pendidikan nasional. Adanya etnopedagogi dalam revitalisasi pendidikan adalah suatu upaya memperlakukan dan hidupkan kembali suatu kearifan dan tradisi lokal. Dengan demikian, peran etnopedagogi dalam revitalisasi pendidikan sesungguhnya tidak mengubah struktur dan program yang telah ada, namun lebih pada pembaharuan praktik pendidikan yang selama ini kurang optimal dalam implementasinya. Oleh karena itu, etnopedagogi sangat berperan penting dalam revitalisasi pendidikan, di mana dapat menjadikan budaya pendidikan dan pendidikan yang berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Istiqomah, NIM T2018-9024. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran etnopedagogi dalam revitalisasi berkenaan dengan pemerintah. Esensi pendidikan bagi suatu bangsa tidak saja akan menunjukkan tingkat peradabannya, tapi juga akan mencerminkan kualitas suatu bangsanya sebagai manusia yang berdaulat, bermartabat, terhormat, dan mampu berkompetisi serta bersaing di arena internasional. Pendidikan yang dapat memberikan manfaat baik terhadap masyarakat maupun individu, serta sebagai soko guru bangsa, akan memerlukan suatu strategi dengan paradigma revitalisasi agar dapat memberikan arahan proses dan tujuan yang jelas menuju bangsa yang berkualitas. Pendidikan juga dapat dipandang sebagai suatu aset, investasi modal, dan bahkan status sosial. Pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami degradasi yang telah menurunkan citra dan kualitas bangsa di mata dunia. Munculnya degradasi tersebut pada dasarnya diakibatkan oleh berbagai krisis multidimensi yang kompleks dan tak kunjung usai, yang meliputi krisis ekonomi, politik, dan moral. Kata kualitas bangsa tidak akan terlepas dari kualitas pendidikan, kesehatannya, kesejahteraannya saja, bahkan dari kualitas moralnya. Pendidikan di era pasca reformasi saat ini tengah mendapatkan sorotan yang keras dari berbagai kalangan, baik dari si pendidik itu sendiri, siswa yang dididik, maupun para pengguna. Krisis yang multikompleks dalam berbagai bidang politik, ekonomi, moral telah mencerminkan atau menciptakan degradasi di bidang pendidikan baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk mengembalikan citra pendidikan sebagai soko guru, pembangunan dan pencipta kesejahteraan bangsa di ambang kemerdekaan negara,
perlu suatu upaya revitalisasi pendidikan yang bertujuan dapat meningkatkan kualitas bangsa. Sebagai realisasinya, pemerintah menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat yang paling rendah hingga pendidikan yang tinggi. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan merupakan cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ada pada ayat 2 yang menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang. Dan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayusa Fitri, NIMT 2018-908. Di sini akan menjelaskan tentang peran etnopedagogik dalam revitalisasi pendidikan berkenaan dengan perguruan tinggi. Pertama, apa itu etnopedagogik? Etnopedagogik adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang menawarkan sebuah konsep berbasis budaya atau persisnya kearifan lokal. Nah, konsep etnopedagogik layak dipertimbangkan dalam upaya reorientasi pada praksis pendidikan di Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, rasa sangat penting menyelami pendidikan melalui etnopedagogik. Menurut Winata Putra, pendidikan kewarganegaraan untuk Indonesia merupakan pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan pribadi peserta didik untuk menjadi warga negara Indonesia yang religius, berkeadaban, memiliki jiwa persatuan, serta mampu hidup secara harmonis dalam konteks multikulturalisme Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam konteks yang demikian, pendidikan kewarganegaraan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan masyarakat multikultural yang menghargai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Namun demikian, kenyataan di lapangan, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang merupakan ujung tombak dan bagian dari proses membangun cara hidup multikultural untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan penghargaan akan keberagaman justru belum menggembirakan dan mulai kehilangan dimensi multikulturalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farufal dengan NIM T2018-90037 dari kelompok 6 etnopedagogi. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Ayusa Fitri. Nah, di sini mengingat begitu pentingnya dan strategisnya nilai kearifan lokal dalam pembangunan bangsa, maka sangat wajar apabila pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan multikultural dan difokuskan pada penggalian nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di dalam masyarakat dan budaya Indonesia yang berbhinneka tunggal ika tersebut. Nah, berangkat dari kondisi di atas tersebut, di mana sangat urgent dan perlu pengembangan watak kewarganegaraan multikultural tersebut yang berbasis kearifan lokal melalui pengkajian dan pengorganisasian kurikulum pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi melalui pengembangan kompetensi kewarganegaraan itu sendiri. Nah, oleh karena itu harus jelas landasan sosiologis dan
pedagogisnya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi tersebut yang multikultural dan dikembangkan dari dimensi nilai kearifan lokal terutama dalam perspektif etnopedagogi tersebut. Nah, kajian etnopedagogi bertujuan agar pembahasan etnopedagogi membawa kita kembali kepada pengenalan berbagai macam budaya dalam agenda atau segala aspek kegunaan dan esensinya tersendiri. Nah, dalam kehidupan yang bermasyarakat, tujuan dilakukannya pengkajian etnopedagogi terhadap pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sendiri itu sebagai wahana pendidikan budaya dan karakter bangsa di perguruan tinggi. Itu adalah untuk menguatkan kembali budaya dan budaya yang ada di Indonesia yang akhir-akhir ini seakan-akan hilang, tergantikan oleh budaya yang asing yang masuk ke dalam Indonesia kepada melalui bangsa-bangsa Indonesia tersendiri. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja penjelasan dari kelompok 6. Jika ada yang kurang jelas dan ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di LMS. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.